Shalom. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Haleluya. Puji Tuhan. Semua luar biasa karena berkat Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan yang dicurahkan kepada kita semuanya. Masih dalam suasana Natal, saya sebagai anggota DPMB Sinode Gereja Kristen Tabernakel dan sebagai pribadi dan keluarga menyampaikan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Semoga berkat Natal tahun 2025 ini akan melengkapi kehidupan kita menyongsong tahun baru 2026, tahun yang akan ada kesusahan yang sangat besar, kesusahan yang sangat luar biasa, yang akan menimpa segenap manusia di muka bumi. Oleh sebab itu, biarlah kesempatan ini kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan skema kitab Wahyu yang dibuat oleh hambanya almarhum Romo Dr. Paulus Tribrata BR MM MTH. Saat ini kita semuanya ada di penghujung masa praaniaya dan selanjutnya kita akan masuk masa aniaya besar tahun 2026 sampai tahun 2029 atau masuk Great Tribulation. 3,5 tahun pertama masa praaniaya itu menggenapi kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 12 yang akhir tahun ini akan selesai, akan kita tutup lembaran itu. Sedangkan 3,5 tahun kedua itu menggenapi masa aniaya besar atau yang disebut Great Tribulation, menggenapi Wahyu pasal 13 sampai dengan pasal 19. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perlu saya jelaskan sedikit. Saya dan saudara bisa memahami ini karena ada skema kitab Wahyu yang dibuat oleh hambanya sejak tahun 1987, 38 tahun yang lalu. Beliau mengambil puasa non-stop sampai 40 hari, tidak makan, tidak minum. Akhirnya diberi skema kitab Wahyu ini, diwujudkan apa yang datang dari pikiran Allah, turun kepada hambanya, dan semua itu disampaikan. Kita saat ini ada di posisi mana? Mari masih lengkap dulu, komplit dulu. Komplit lah. Jadi inilah skema kitab Wahyu yang dibuat oleh hambanya. 7 tahun panen raya telah berlalu. Kemudian 7 tahun skema kitab Wahyu dibagi menjadi 2 periode. 3,5 tahun pertama sebagai masa praaniaya, 3,5 tahun kedua sebagai masa aniaya besar. Ini menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, baik apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel dan lain sebagainya. Pada saat itulah seluruh dunia dilanda masa kesusahan besar, atau masa Great Tribulation, atau masa Antikris, yang akan berlangsung mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2029. Jadi masa ini kita akan mengalami kesusahan yang sangat besar. Dunia ini akan dilanda kesusahan yang sangat besar. Pada kesempatan ini saya akan membahas 2 hal tersebut di atas, ya, sebagai kilas balik, flashback apa yang kita rasakan dan alami selama masa praaniaya, dampak apa yang terjadi selama masa praaniaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam masa ini yang sebentar lagi lembarannya kita tutup, kita semua masing-masing punya pengalaman khusus pribadi yang luar biasa. Namanya saja disebut masa praaniaya, tentu terjadi aniaya. Jadi seperti itu.
sebagai orang Kristen dalam masa peraniaya ini, kita menjadi target dari antikris yang roh-rohnya sudah bermunculan di dunia ini. Dalam segala lini kehidupan, kita mengalami kesulitan dari berbagai macam persoalan yang krusial, baik pelayanan, ya, pekerjaan, bahkan peribadatan, pendidikan, usaha, mendirikan tempat ibadah, sampai nyawa kita, orang Kristen pun tidak dihargai sama sekali. Semua dipersulit, ruang gerak orang Kristen sangat-sangat ya dibatasi dalam dunia. Itu terjadi di mana-mana. Kalau saudara perhatikan, belum masuk kesusahan besar di Afrika Selatan, Nigeria. Berapa ribu manusia Kristen, anak-anak Tuhan dibantai, ditembak hidup-hidup, dipenggal lehernya. Terjadi, pemerintah di sana diam saja. Tapi Amerika gusar melihat seperti itu, mengambil tindakan tegas. Ya, seperti itu. Itu masa praaniaya, belum masa aniaya besar. Jadi saudara sekalian, mengapa semua hal tersebut harus terjadi? Karena sudah menjadi ya nubuatan dalam Alkitab yang harus digenapi dalam skema kitab Wahyu. Ada masa 3,5 tahun pertama dan masa 3,5 tahun kedua yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama, 3,5 tahun masa praaniaya, Matius pasal 24 sampai ayat 3 sampai 14 disebut sebagai permulaan penderitaan. Kita umat Kristen betul-betul merasakan beratnya hidup dan kehidupan akibat dari permulaan penderitaan itu. Mari kita baca Injil Matius pasal 24. Ayat yang tidak asing lagi. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Dan itu judulnya dia dengan dia. Apa mereka? Kata-kata di mana itu akan terjadi dan apa kedatanganmu entah dan 4. Apa adalah teman orang bapak dan berkata, akulah Mesia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Kita semua sudah paham, Injil Matius pasal 24 diberitakan sedemikian rupa. Di atas bukit Zaitun, inilah Alkitab berekam percakapan Tuhan Yesus Kristus dengan murid-muridnya tentang tanda-tanda kedatangannya dan tanda-tanda kesudahan dunia itu. Padahal waktunya masih lama waktu itu. Kalau dihitung sampai detik hari ini dengan waktu Tuhan bercakap-cakap, sudah berapa tahun lamanya. Itu sudah diperbincangkan. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, hendaknya tetap waspada. Jangan sampai ada orang-orang penyesat yang menyesatkan murid-muridnya. Dan penyesat itu datang mengaku bahwa dirinya Mesias dan akan menyesatkan banyak orang.
Hal ini sering terjadi di mana-mana. Dulu saya pernah melihat di daerah Kopeng, di gereja kecil. Orang berbondong-bondong datang ke sana, melihat di altarnya Tuhan Yesus khotbah. Itu bagaimana saat itu? Apakah ini termasuk penyesat? Mungkin saja seperti itu. Sampai penuh sesak, mobil parkir susah. Hal-hal itu terjadi, apalagi zaman sekarang yang penuh dengan teknologi AI, seperti itu. Dipancarkan sinar laser Tuhan Yesus di atas awan, Tuhan Yesus di atas gunung, orang-orang berbondong-bondong ke sana, apalagi orang luar negeri. Banyak sekali penyesat-penyesat seperti itu. Di mana-mana akan terjadi peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan ini sudah terjadi. Rusia melawan Ukraina, berapa tahun sudah perang, belum selesai. Israel melawan pemberontak Hamas di jalur Gaza, juga melawan Palestina, melawan Iran, melawan pemberontak Houthi di Yaman Utara. Nah, itulah saudara sekalian. Thailand perang dengan Kamboja, tembak-tembakan sudah. Itu menggenapi semua apa yang disampaikan oleh firman. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan besar dan di mana-mana terjadi gempa bumi. Di Afrika banyak orang busung lapar, anak kecil-kecil kelaparan semuanya. Ketika ada pembagian makanan dengan dicedok seperti susu bukan susu, mungkin hubur atau bagaimana, mereka bersuka cita, dikokop langsung seperti itu. Betul-betul terjadi kelaparan yang luar biasa. Dan di mana-mana terjadi gempa bumi. Gempa bumi, apalagi saat ini gencar diberitakan oleh pemerintah lewat instansi yang bersangkutan dengan geologi gempa bumi, bahwa akan terjadi gempa bumi megatratas di Indonesia ini. Dulu ketika kita dilatih hambanya soal firman, soal Ngrogo Sukmo, akan menyatu seperti disampaikan Bunda. Pulau Bali menyatu dengan Jawa Timur, Madura menyatu dengan Jawa Timur, dan Jawa Timur akan terbelah, terpisah dari Jawa Tengah. Itu nanti akan terjadi. Entah waktunya bagaimana, semua itu untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan Yesus katakan, semua itu barulah permulaan menjelang datangnya era baru. Pada saat itu banyak orang-orang Kristen ditangkap, diserahkan kepada penguasa untuk disiksa, dibunuh, dan dibenci oleh bangsa-bangsa. Persekusi orang Kristen terjadi di mana-mana. Tidak usah jauh-jauh di Jawa Barat, di Bekasi. Betul Bang Samuel, terjadi persekusi, ibadah dibubarkan, ibadah di rumah, digeruduk orang sekampung. Di mana-mana, di Sumatera juga seperti itu. Di Tasikmalaya apalagi. Untung Yogyakarta belum terjadi seperti itu, dan jangan sampai terjadi seperti itu. Karena Yogyakarta pusatnya kegerakan. Amin. Oleh sebab itu saudara diundang datang ke Yogyakarta, dikumpulkan di Melkos ini. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Ketika saya berdoa, saya mendapat pencerahan Roh Kudus. Kalau aku datang ke dunia ini, aku ingin menyampaikan sesuatu, tapi ada penghambatan. Hati-hati, cuma gitu pesannya. Hati-hati. Kalau alat peraga yang tidak mau dipakai, hati-hati. Saya menangis waktu berdoa seperti itu. Sampaikan, aku akan memberikan yang terbaik untuk menjaga umatku, Ratu Ngiras Imam, yang punya otak berkarakter hati. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dibully, jangan berawas-awas. Aku sendiri yang akan datang. Saya menangis, saya diam. Saya tidak sampaikan kepada alat peraga. Saya mamah biak. Saya tunggu apa yang akan terjadi. Seperti itu. Jadi banyak orang Kristen dibully di mana-mana, dipersekusi di mana-mana,
dibubarkan ibadah. Ya, seperti itu. Di dunia ini sungguh kejam bagi orang Kristen. Karena percaya pada Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Tetapi apakah mereka kemudian murtad? Mereka tetap diam-diam, senyap-senyap mengadakan ibadah persekutuan, bersembunyi di mana-mana. Akibat dari penderitaan itu, banyak orang-orang Kristen yang murtad, yang tidak kuat imannya, pengharapannya, kasihnya, pasti murtad. Karena ya itu diancam, dibawakan celurit, dibawakan pedang, dibawakan samurai, dilempari batu rumahnya sampai pecah hancur dan semuanya. Kalau tidak kuat, kenapa tidak ada pertolongan? Ya, belum waktunya Tuhan. Menunggu kairosnya Tuhan dulu. Jadi sesama orang Kristen saling menyerahkan dan saling membenci satu dengan yang lain. Saat itu bermunculan nabi palsu yang menjadi penyesat. Akibatnya bermunculan orang durhaka. Mereka orang-orang yang kehilangan kasih pesan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Akibatnya luar biasa. Pesannya bagaimana? Orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah mereka yang akan diselamatkan. Dan mereka menjadi pemberita Injil sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, kenapa di Indonesia susah orang Kristen untuk tumbuh berkembang? Mendirikan bait Allah saja susah. Saya masih ingat, waktu saya diutus hambanya mengikuti rapat. Semua gereja-gereja di seluruh Yogyakarta, di Aula RRI Yogyakarta. Sebenarnya yang membuat peraturan itu orang Kristen sendiri. Oleh sebab ya keputusan bersama 3 menteri sampai hari ini tidak dibubarkan. Yang meminta itu orang Kristen sendiri. Saya tahu kelompok mana ini. Karena mereka sudah adem ayem, jemaatnya banyak, gerejanya banyak. Jadi mereka cemburu kalau dibiarkan bait Allah bertumbuh, orang Kristen bertumbuh, maka mereka akan merasa disedot jemaatnya atau bagaimana. Saya paham betul bahwa itu justru datang yang menyusun skenario itu orang Kristen sendiri. Saya ikut rapat waktu itu, tahun 96, ya seperti itu. Terjadi di Jogja, ya di Jalan Gejayan, TPRI sana, saya mengikuti. Jadi pada awal penderitaan itu, roh-roh antikris sudah gentayangan di dunia ini mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi sudah gentayangan. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 4. Walaupun ini berkali-kali sudah diberitakan, tapi malam ini saya beritakan kembali. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, Apakah mereka berasal dari Allah? sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku, perhatikan, yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Terus, Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu berasal dari Allah, amin. Anak-anakku, kita itu anak-anak Tuhan semuanya. Sudah dianggap anak oleh Tuhan. Namanya anak, ya disayang oleh bapaknya. Luar biasa, kita disayang oleh Tuhan. Terus lanjut. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Percaya saudara, amin. Bahwa Roh Kudus lebih berkuasa daripada roh apapun yang ada di dunia. Daerah ini roh jahat banyak, roh kegelapan banyak. Sebelum saudara masuk, saya diikat. Waktu saya sembayangan sendiri, hujan deras, basah kuyup, saya tetap sembayang, bersihkan. Kita cleaning tempat ini, kemudian kita rajut. Tapi sayang tidak bisa mencapai 2 kilo. Tuhan katakan, doamu tidak bisa mencapai 2 kilo, hambaku. Ya kenapa Tuhan? Ya bergumullah. Oleh sebab itu, kalau terjadi
Ya, ujian demi ujian, sabar semuanya. Sabar semuanya. Ya. Jadi kita harus memohon hikmat dan karunia-karunia dari Allah supaya bisa membedakan antara roh-roh yang datang dari Allah atau bukan. Karena sudah banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia ini dengan tujuan menjadi penyesat-penyesat supaya orang Kristen murtad dan tidak selamat. Apakah saudara mau murtad dan tidak selamat dibuang ke api neraka karena ulah nabi palsu? Amin. Jangan diaminkan. Kita harus tentang, kita harus lawan. Dengan apa? Hambanya memberikan hikmat, marifat, kunci-kunci itu kita gunakan. Di mana-mana bermunculan nabi palsu itu. Lembut, halus suaranya. Dengan hikmat yang kita punya, kita bisa membedakan ini roh Allah atau bukan. Setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia itu berasal dari Allah, itu adalah roh Allah yang murni. Nah, ingat, yang murni itu yang mau mengaku. Kalau saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah, datang dari tempat maha tinggi dari Allah, saudara adalah orang Kristen yang tulen, yang murni 100%. Dan yang tidak mengaku itu tipu-tipu dan jangan percaya. Itu roh penyesat. Tuhan Yesus menyatakan, kita berasal dari roh Allah. Bukan rohnya Lucifer, bukan rohnya iblis, rohnya tetek melek dan lain sebagainya. Bukan. Kita ini berasal dari roh Allah. Maka dengan hikmat dan marifat Allah, kita dapat mengalahkan nabi-nabi palsu. Karena roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar dari roh-roh dunia. Amin. Bahwa rohnya Tuhan itu lebih berkuasa, lebih dahsyat. Kalau sudah ada di sini, bisa dimintai tolong untuk apa saja. Tapi pertanyaan saya, apakah saat ini roh Allah, roh kudus sudah ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu semuanya? Sudah atau belum? Kalau sudah bagaimana, kalau belum bagaimana? Ya, bisa dilihat dari karakter saudara setiap hari, tingkah laku saudara setiap hari. Ingat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 atau 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah Roh Kudus? Barang siapa merusak tubuhmu akan dirusak oleh Allah. Lah, kalau tubuh saudara sudah merupakan tubuh bait Allahnya Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam bait Allah ini. Kalau belum, ya belum. Makanya ada mata kuliah di STTBKW dulu, tabernakel tubuh manusia. Untuk membangun manusia itu jiwanya, jiwa tabernakel. Dari pintu gerbang, misbah kurban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, meja roti sajian, pelita emas, misbah dupa, pintu tirai sampai tabut perjanjian Allah. Sampai papan-papan jenang yang mengelilingi ruang suci, ruang maha suci. Sampai 4 layar yang menutupi, sampai pagar halaman, dipelajari semuanya. Supaya kita paham, sudahkah jiwa kita ada di dalam jiwanya tabernakel. Dan apa yang dikatakan Tuhan, kita tetap harus waspada. Dan hati-hati, walaupun roh Allah sudah ada pada kita. Tadi saya katakan roh-roh antikris itu sudah gentayangan di dunia ini untuk menyesatkan banyak anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana? Ya, bagaimana bisa melihat di sekitar kita ada roh-roh antikris? Ya, sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Kalau saudara tidak rajin puasa, tidak rajin sembahyang, tidak rajin meditasi, tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana saudara melihat apakah di sekeliling tempat ini sudah benar-benar tahir? Saudara tidak bisa melawan itu, roh-roh jahat itu. Tapi saudara kalau rajin puasa, rajin sembahyang, minimal semalam itu bisa 6 jam, hebat luar biasa. Itu saya lakukan. PM saya seperti itu. Jadi ketika saya pelayanan di Bali,
Saya tahu, oh ini pusatnya Lea, ini pusatnya Lea. Betul enggak? Betul. Itu pelihara Lea, pelihara Lea, pelihara Lea. Ketika saya khotbah, saya mau diserang dari belakang. Tapi Roh Kudus berkata, awas sama aku. Balik kanan, serang dia dengan kunci ini. Langsung. Jemaat melihat ada cahaya kilatan api yang luar biasa. Jangan takut. Itu Bopo Dahono. Saya bilang gitu. Itu kodam saya. Yang melindungi saya di mana-mana, divisi Bopo Dahono dan anak buahnya. Cukup banyak. Ketika mau menyeberang Selat Bali, ombak bergelora. Wah, pontang-panting sampai ditunda. Doa sebentar. Hambamu mau menyeberang. Tolong Bopo Dahono, Bopo Bayu, Bopo Tirto. Teduhkan Selat Bali. Seketika itu teduh, langsung berjalan. Biasanya 1 jam saya mendapat kapal kecil, kapal feri yang kecil. Tapi tidak disangka seperti ada yang dorong dari belakang. Tidak sampai setengah jam, sampai di pelabuhan Ketapang, dari Gilimanuk ke Ketapang. Biasanya 1 jam setengah. Itu tidak sampai. Nah, itulah hikmat marifat yang diajarkan kita dari hambanya itu luar biasa sekali. 2 Yohanes, mari kita baca. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 8. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Amin. Jadi Rasul Yohanes menyatakan di akhir zaman ini banyak penyesat-penyesat yang bermunculan, pergi ke seluruh ujung bumi. Untuk apa? Memurtadkan orang-orang Kristen. Orang beriman dimurtadkan. Orang beriman supaya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Khalik. Tetapi tetap waspada. Jangan gampang-gampang kita ini sebagai orang Kristen menggadaikan keselamatan hanya untuk kenikmatan daging semata. Banyak enggak yang terjadi? Karena cinta murtad. Karena uang kita murtad. Lihat saja artis-artis seperti itu. Tapi di sisi lain, banyak yang menerima pribadi Tuhan Yesus. Di Indonesia susah mendirikan gereja. Justru Raja Arab mendirikan gereja yang besar. Membiarkan mereka Natal disumbang. Beritakan Natal, beritakan Natal. Aneh. Zaman ini aneh sekali. Kenapa seperti itu? Nah, pesan Tuhan Yesus, jangan sampai kita itu menggadaikan keselamatan hanya karena kenikmatan daging semata-mata. Hadapilah si penyesat dan antikris itu dengan iman yang teguh. Jangan goyah oleh tipu dayanya. Pesan Rasul Yohanes, hati-hati. Hati-hatilah. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan pada masa praaniaya ini, ya, seorang antikris akan datang. Dan seluruhnya, sebelumnya telah bermunculan roh-roh antikris. Itu sebagai tanda bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Saudara percaya waktu ini adalah waktu terakhir? Tinggal beberapa hari lagi, ya, kita tutup lembaran kitab Wahyu periode 3,5 tahun pertama. Kita akan masuk periode 3,5 tahun kedua. Lembaran Great Tribulation kita akan alami. Bagaimana dan apa yang akan terjadi? 1 Yohanes, Mas Nathan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 20. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikris itu berasal dari antara kita. Jangan-jangan yang duduk ini ada antikrisnya. Saudara juga tidak tahu. Tapi saudara jangan lingak-liku, jangan menghakimi. Wah, kamu antikris ya, kamu antikris ya. Kenapa?
kamu ibadah ngantuk terus. Nah, jadi seperti itu. Nah, enggak sungguh-sungguh toh kalau ibadah ngantuk. Kamu ibadah tolah-toleh sana, lihat sini. Ya, ya itu tanda-tanda. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Banyak enggak yang meninggalkan kelompok kita? Banyak. Dulu GKT itu banyak sekali. Ya, kalau sudah fellowship itu abah-abah Tuhan itu datang semua dari luar kota, datang semua. Ya, seperti itu. Sekarang banyak yang meninggalkan kita. Tidak apa-apa. Mereka mencari jalan kebenaran yang lain. Tetapi jalan kebenaran itu hanya satu, Tuhan Yesus yang punya. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah pintu dan jalan kebenaran. Jadi semua itu harus terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Amin. Saudara semuanya mendapat pengurapan dari Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara diurapi Roh Kudus atau diurapi roh setan? Kalau ngamuan itu berarti roh setan. Kalau suka tipu-tipu itu roh setan. Ya seperti itu. Ya kalau Roh Kudus enggak. Tujuannya apa? Supaya kamu mengetahui bahwa zaman ini zaman terakhir, zaman antikris akan muncul di mana-mana. Jadi roh antikris itu berasal dari kelompok orang-orang Kristen. Bahkan ada yang dari kumpulan kita. Namun mereka bagian orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam pengajaran kebenaran firman Allah. Kalau mereka sungguh-sungguh seperti kita, mereka tidak akan meninggalkan kita. Sekarang terbukti dan telah nyata siapa yang diurapi Roh Kudus dan yang tidak diurapi. Roh antikris ini sudah muncul sejak zaman Herodes. Maka ia berkeinginan membunuh bayi Kristus. Dulu sudah muncul, tapi belum sebanyak akhir zaman ini. Dulu jumlah manusia belum banyak seperti sekarang. Sekarang sudah 8M di dunia ini. Dulu zamannya Herodes hanya berapa M. Itu sudah muncul roh antikris. Ya, bahkan Lucifer itu sudah muncul di Taman Eden dulu. Dalam wujud ular kecil. Ya, seperti itu. Ya. Jadi roh antikris itu tidak main-main menyusup pada Raja Herodes, memakai orang Majus dari timur. Nanti kalau sudah ketemu, baliklah ke sini. Aku akan berkunjung juga. Bahasa bebasnya seperti itu. Aku akan mempersembahkan sesuatu. Bohong. Tapi orang Majus dipimpin Roh Kudus, karena dipimpin tahu ditunjukkan jalan lain, kembali ke timur. Nah, kecewa. Makanya anak yang usianya 2 tahun diperintahkan untuk dibunuh semua anak laki-laki. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan meninggalkan masa praaniaya akhir bulan ini. Tinggal beberapa hari kita tinggalkan masa praaniaya. Dan kita siap menghadapi masa Great Tribulation atau masa aniaya besar. Mulai tahun 2026 sampai tahun 2029. Jauh sebelum kita masuk masa antikris atau Great Tribulation atau masa aniaya besar, kita sudah dibekali dan dididik oleh hambanya Romo Paulus dengan berbagai ilmu surgawi, ilmu hikmat marifat, ilmu pengetahuan Allah, juga ilmu sekuler. Juga dilatih menyangkali diri, berpuasa, dan berbagai macam puasa kita jalani. Mulai puasa melek 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Dulu puasa melek, slet gitu 2 menit. Saya masih ingat di belakang dulu dia. Saya puasa melek dibiarkan dengan Pak Lukas, saya tertidur. Saya masih ingat. Om Tiro sudah tertidur. Kenapa tidak dibanguni? Ya, mungkin Pak Lukas sudah lupa, saya masih ingat. Aduh, ngulangi lagi dari awal puasa melek lagi. Seperti itu. Ya, jadi Romo itu sebenarnya sudah mendidik kita untuk menyangkali diri
dengan berbagai macam puasa. Ada puasa harian, ada puasa ngrowot, ada puasa mutih, ada puasa ngebleng, ada puasa batin, puasa melek, tidak tidur berhari-hari. Sudah dilatih semuanya. Sampai diadakan penataran firman Allah, diadakan penataran hikmat marifat, diadakan doa sembah, dididik meditasi. Lah apa sih gunanya meditasi? Orang yang meditasi yang berhasil itu luar biasa, bisa menguasai diri. Meditasi itu dalam keadaan kita diam, hening, ya kita hening, menata hati dan pikiran kita, menyatu, fokus dalam satu tujuan apa yang kita tuju, melihat pribadi Tuhan Yesus. Maka kalau kita bisa hening dalam meditasi, maka Tuhan Yesus akan muncul dalam bentuk cahaya. Mulai kecil cahaya itu, kemudian bersinar besar. Saat itu diamlah dalam meditasi. Bicaralah Tuhan, hamba akan mendengarkan. Nah, cara berhubungan dengan Tuhan itu kayak gitu. Itu sudah saya alami hal seperti itu. Di Gelagah, di mana-mana, di Pandi Alit, dan sudah saya alami. Jadi kalau sekarang itu ada pendeta-pendeta, saya diutus Tuhan Yesus, saya diutus Tuhan Yesus. Kok segampang itu Tuhan Yesus mengutus kamu? Kapan kamu bertemu Tuhan Yesus? Tidak semudah itu. Kalau kamu menatap wajah Tuhan Yesus dalam cahaya kemuliaan, kamu akan mati. Musa saja akan menatap, berbicara face to face dengan Allah, harus naik ke puncak Gunung Sinai. Gunung Sinai dibersihkan, puasa 40 hari, 40 malam 2 kali, baru mendapatkan 2 loh batu. Mendapatkan 10 hukum Taurat yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20. Baru. Tidak semudah yang kita bayangkan, sedikit-sedikit saya diutus Tuhan, sedikit-sedikit diutus Tuhan. Padahal kelakuannya masih tidak benar. Suka menghakimi orang, suka menipu orang. Kok bisa ketemu sama Tuhan? Saya heran. Tapi ya Anda tahulah, Tuhan itu luar biasa. Kemurahannya berlaku untuk siapapun. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita itu dididik dengan berbagai ilmu oleh Romo. Dipersiapkan oleh Romo dengan macam-macam ilmu, puasa dan lain sebagainya. Diadakan PPIKM, Pekan Penyegaran Imam Kaum Muda di Teluk Bandi Alit, Jember. Diadakan MP3, masa pelatihan, pembajakan dan persiapan. Yang pertama diadakan daerah Gunung Bromo, Pasuruan, Probolinggo. Berapa mobil dikawal polisi. Ya, luar biasa. Lah, dilatih dalam saat itu, waktu itu cuaca sangat dingin sekali. Latih duduk sana, duduk sana, duduk sana, dilatih. Kamu sembahyang di sana, kamu sembahyang di sana. Nah, itu. Saya itu selalu menjadi ujung tombak di mana-mana. Kenapa tidak ada yang lain? Saya selalu ditempatkan di ujung tombak, paling pinggir, paling gawat, lewat-lewat. Seperti itu. Jadi MP3 ini diadakan sejak pertengahan tahun 2002. Juga sempat MP3 diadakan di Tablanusu, Pantai Krikil. Yang dari Papua, mungkin Mas Dep tahu Pantai Krikil, Tablanusu. Pantainya itu kerikil semuanya. Lah, sedang di sana itu, ya KKR Romo itu, doa malam di sepanjang pinggiran gunung. Warga kampung datang bawa arit, bawa pedang, bawa samurai, bawa pentungan. Kita hancurkan, kita hancurkan. Padahal saya duduk di bawahnya, meditasi di bawahnya. Tapi sebelumnya saya rajut, saya aling, saya tutup. Jadi mereka tidak lihat. Kemudian, wah ini di sini, di sini. Ya. Kemudian saya datangi, saya doa dulu. Lembutkan hati mereka. Ada apa bapak-bapak malam-malam datang ke sini? Saya akan menghancurkan kalian semuanya. Merusak gereja kami di sini. Loh, alasannya apa? Saya jelaskan bapak-bapak, saya datang ke sini berdoa supaya masyarakat Papua itu maju diberkati Tuhan. Bukan untuk menghancurkan gerejanya Bapak. Bukan, itu salah paham. Oh gitu.
Jadi berdoa untuk kami semuanya supaya diberkati. Iya betul Bapak. Nah itulah. Jadi akhirnya mereka paham. Hikmat marifat itu luar biasa untuk meneduhkan hati orang yang sedang amarah. Seperti itu. Jadi mulai tahun 2002 pertengahan itu sudah dilatihkan. Juga sempat MP3 di tempat-tempat lain. Tidak hanya di Pantai Krikil, Jayapura, Papua. Dan yang terakhir di Pantai Triangulasi, Alas Purwo Banyuwangi. Ya, pada pertengahan 2015. Dan yang terakhir inilah melahirkan tim hierarki yang jumlahnya 568 personel. Mulai 1, 7, 70, 490. Nah, itulah terlahir di sana. Sebagai alat pembangunan organisme tubuh Kristus. Dilatih via MP3 lebih kurang 13 tahun tim hierarki ini. 13 tahun kami itu dilatih oleh Romo. Sebelum Romo meninggalkan kita semuanya. Dan sebenarnya Romo mau hadir di sini. Tapi ada hambatan. Ada hambatan. Romo berawas-awas. Roh Kudus berawas-awas. Yang saya terima tadi malam. Ya seperti itu. Berawas-awas. Ya istilahnya kalau dalam Alkitab, jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Jangan takut, jangan khawatir. Beliau itu malaikat sang surya. Beliau itu gembala kita dari tabut perjanjian Allah dalam kondisi jiwa dan roh. Nah kapan mereka turun mau bicara kepada kita gembala ini? Gembala ini juga mau bicara dengan jemaatnya. Ada kesempatan kumpul semuanya. Tapi alat peraga tidak mau dipakai. Ya siapa yang salah? Ya tidak tahu. Konsekuensinya kita tanggung masing-masing. Seperti itu. Dan sekarang ini kita semua diangkat sebagai Ratu Ngiras Imam. Memiliki otak yang berkarakter hati. Yang dilengkapi dengan marifat tanda tangan. Dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan supaya kita semua itu siap menghadapi masa 3,5 tahun Great Tribulation. Romonya sudah mempersiapkan kita semuanya. Kenapa? Beliau di atas tahu bahwa yang akan kita hadapi itu jahat semua. Akan membantai kita, akan membunuh kita. Kejam. Ayo telungkup. Tahu-tahu pedang zingus, kepalanya gelundung putus. Akan terjadi hal seperti itu. Hukum ditembak, diikat tangannya, sujud, dilihat jantungnya di mana ada dokternya, diukur dengan teleskop itu, dilihat, oh di sini, jadi sasaran tembak di sini, tahu-tahu darah gelundung mati. Lah itu kekejaman antikris itu kayak gitu, itu nanti akan berlangsung, ya. Jadi kita itu dipersiapkan untuk menghadapi masa 3,5 tahun yang sangat membahayakan, yang sangat luar biasa jahatnya di dunia ini. Perlu untuk kita pahami 3,5 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Kita masuk masa antikris yang tadi di sini itu, ya kita itu masuk masa antikris ini 3,5 tahun dalam. Kita masuk masa antikris ini masa antikris. Nah, seperti ini. Nah, sebentar lagi kalau 3,5 tahun kita berhasil di sini, kita disembunyikan Tuhan di hutan taman, ya puji Tuhan. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak di Arpaso, bagaimana? Karena Wahyu pasal 12, mau tidak mau, pasti digenapi. Dan Wahyu 12 itu di sini nanti. Nah, Wahyu 12 itu di sini. Kita akan langsung masuk di sini. Sudah dijelaskan oleh Bunda yang dilahirkan tahu bagaimana. Saya juga membaca artikelnya Abraham W. yang dilahirkan jiwa dan roh. Saya masih bertanya, kebenarannya di mana? Karena tidak ditulis di dalam kitab Wahyu. Seperti itu. Abraham W. itu menjelaskan seperti itu dengan artikel lain. Ya, bukan Alkitab. Saya membaca seperti itu. Jadi kita harus betul-betul menghadapi masa antikris Great Tribulation dengan hikmat marifat yang sudah diajarkan hambanya. Banyaklah doa puasa, menyembah Tuhan,
supaya Roh Kudus memimpin langkah saudara kemana saudara pergi dilindungi. Kesaksian dari Bapak Agus dari Bali menghadapi bermacam-macam tipu daya di jalan, dibuat ngantuk dan ini sampai perjalanannya dari pagi ketemu besok lagi sore baru nyampe. Ya seperti itu, berjam-jam. Jadi kita akan masuk masa antikris yang melanda bumi. Pelaku utamanya adalah iblis Tritunggal. Pelaku utama masa antikris itu iblis Tunggal. Masa antikris atau masa yang lamanya 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari, saat itu Lucifer dan malaikat-malaikatnya berhasil mewujudkan visi misi Lucifer yang sudah digagas, dirancang dan dilaksanakan sejak kejatuhan manusia di Taman Eden. Jadi Lucifer itu sudah di sana dalam bentuk ular kecil. Dan Wahyu 12 ular itu sudah merah padam, gede banget, bukan ular kecil lagi. Jadi sejak Taman Eden Lucifer itu ingin manusia baru 2 gelintir loh. Sudah ditipu daya, dihancurkan dalam dosa. Jadi seperti itu. Ya, Lucifer itu jahatnya itu. Jadi iblis Tritunggal itu terdiri. Kalau saudara harus memahami hal ini, sebab kita akan menghadapi iblis Tritunggal. Ya, iblis Tritunggal itu terdiri dari Lucifer satu, Lucifer yang kedua antikris, yang ketiga nabi palsu. Inilah yang disebut iblis Tritunggal. Lucifer, antikris, nabi palsu yang berhasil berdiri di tempat kudus. Baca Matius 24 ayat 15 Mas Nathan. Matius 24 ayat 15. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesial palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi saya ulangi. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara pembaca atau pendengar? Nah, sekarang saya tanya, saudara pembaca atau pendengar? Harus menjadi pembaca. Makanya rajin membaca Alkitab. Lanjut 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan selanjutnya. Baca sendiri nanti di rumah. Banyak sekali. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kalau kita membaca firman Tuhan bisa memperhatikan, tapi kalau kita hanya mendengar tidak pernah membaca, tidak akan memperhatikan. Oleh sebab itu bacalah firman Tuhan supaya kita tahu strateginya Lucifer. 2 Tesalonika 2 ayat 4. 2 Tesalonika 2 ayat 4 Mas. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini jahatnya Lucifer, ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sejak dulu Lucifer itu ingin seperti Allah. Makanya kenapa harus dilempar ke bumi, dibuang dari surga, memberontak, makar di surga, membahayakan posisi kedudukan Allah yang absolut. Lucifer itu mau seperti itu. Jadi lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya keinginannya itu kayak gitu. Markus 13 ayat 14. Markus 13 ayat 14. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji ini berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea
haruslah melarikan diri ke pegunungan. Amin. Sampai situ hampir sama dengan yang tadi. Jadi Markus 13:14 juga berawas-awas. Apabila kamu melihat pembinasa keji, siapa pembinasa keji? Ya Lucifer itu berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Ya. Para pembaca hendaknya memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Kenapa harus seperti ini? Sebab akan terjadi siksaan yang sangat berat. Dan Mesias-Mesias palsu bermunculan. Maka kita harus melarikan diri. Kalau kita diutus Tuhan, ya melarikan diri, ya melarikan diri. Kenapa? Kemana kita harus melarikan diri? Ya Tuhan sudah melengkapi kita dengan hikmat marifat, dengan 2 sayap burung nasr. Perempuan yang melahirkan itu langsung terbang ke hutan taman, di sana dipelihara. Tempatnya sudah disediakan 1260 hari dipelihara di sana. Lah perempuan itu siapa? Secara rohani adalah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita semuanya. Ya kita semuanya. Ya jadi akan menggenapi Wahyu pasal 12 ayat 1-6. Digenapi dan perempuan itu sepatnya melarikan diri ke padang pengungsian. Jadi saudara sekalian, iblis Tritunggal tadi, Lucifer, antikris nabi palsu, dan konspirasinya akan merusak bumi, menimbulkan kekacauan dan krisis besar di seluruh dimensi kehidupan manusia. Itulah tujuannya. Dunia diambang transformasi global, semua negara dan kerajaan apapun bentuk pemerintahannya, semua dirusak habis-habisan oleh iblis Tritunggal. Karena tidak berpihak kepada iblis Tritunggal, supaya orang Kristen tidak punya aset apa-apa. Dirusak habis-habisan. Dengan tujuan supaya bangsa-bangsa di seluruh muka bumi menerima, menyetujui bahwa hanya ada satu pemerintahan dunia yang bisa menyelesaikan krisis global tersebut. Dulu terjadi di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Ketika manusia bersatu padu akan mendirikan menara Babel setinggi langit sampai ke tahtanya Allah. Tapi digagalkan oleh Allah. Bahasa mereka dirusak. Sehingga kacau balau semua digagalkan oleh Tuhan. Zaman antikris adalah masa terwujudnya satu pemerintahan dunia, unity of the world, dan munculnya tatanan dunia baru, the new world order, yang selalu digembar-gemborkan negeri barat. Tujuannya itu ini. Tujuannya mereka itu ya acak-acak dunia itu supaya manusia itu ya mau setuju dengan caranya antikris. Bisa teratasi dunia yang rusak karena kegiatan antikris itu, yang mampu mengatasi hanya antikris. Pemerintahan tidak bisa, semuanya tidak bisa. Eropa tidak bisa, negeri barat tidak bisa. Ya tujuannya ya tadi. Jadi sedikit penjelasan tentang iblis Tritunggal akan saya jelaskan di sini. Yang terdiri dari naga besar. Ya ini iblis ya, iblis Tritunggal. Yang terdiri dari naga besar, Lucifer tua atau iblis atau Satan atau Lucifer. Ini oknum yang pertama di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3, 4, dan 9. Yesaya 14 ayat 12 dituliskan di situ. Lucifer atau malaikat yang pangkatnya tinggi yang sudah jatuh, dia berkuasa atas pohon pengetahuan baik dan jahat. Lucifer itu pakar dalam segala ilmu pengetahuan yang melawan dan melecehkan Allah, dan puncaknya nanti ahli membunuh manusia. Kejadian 3 ayat 3-13. Hikmat Lucifer itu melebihi hikmatnya Daniel. Ditulis di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 3-5. Dan Lucifer itu ahlinya satanifani, artinya mengubah wujud diri menjadi apa saja bisa. Ya. Menjadi ya mungkin muncul di rumah saudara seorang yang cakep, ganteng, padahal yang didatangi itu kos-kosan putri. Semua, waduh, yang datang ganteng sekali. Seperti bintang film Korea. Silakan duduk dijamu. Nggak tahunya Lucifer. Ayo ikut aku. Ya, mau ikut aja. Dibujuk rayu. Lah, satanipane itu seperti itu.
bisa membawa rupa, muncul ganti-ganti wujud. Apa yang dikehendaki? Lucifer yang ada di Bali muncul jadi babi. Saya melihat jam 1 malam, loh, orang tadi yang muncul, orang ini tahu-tahu jadi babi semuanya. Saya bilang, Bapak, tadi malam babi-babi muncul dari sini. Setelah saya perhatikan, babi-babi itu jadi leak semuanya. Nah itu. Nah, kalau leak, saya pernah mengalahkannya waktu itu di pinggiran Danau Bratan. Doa puasa di sana, 5 kelompok doa dipimpin hamba Tuhan senior dari Bogor, dari Bandung, dari Semarang, bahkan dari mana-mana, dari Jogja, ya, mengalami serangan leak dan barongsai. Bahkan putri Bali cantik-cantik 5 terbang mendorong peti mayat. Semua dibuat tertidur pulas. Saya kan maju ditendang, muntah darah saya. Semua bagaimana tertidur. Akhirnya Tuhan datangi saya. Roh Kudus datangi saya. Hambaku, kamu tidak mampu melawan ini. Ucapkan ini. Lawanlah. Nanti kalau sudah, bangun. Seketika itu saya hafal kunci itu. Sampai sekarang. Tang kurang kang malah tantang. Keratak. Sekilus. Usaka. Sambil begini. Ini keluar api. Membakar leak-leak barongsai putri Bali yang mendorong itu. Ayo bangun semuanya. Ucapkan ini. Wah ramai. Sembayangan langsung ngangkat lagi. Saya lihat hambanya naik perahu. Dari pinggiran kita doa ke gunung sebelah itu. Seperti dorong gitu. Padahal siangnya latihan saya naik perahu di danau, bukan Bratan satunya itu danau apa ya? Saya lupa saya. Iya. Itu guling mau guling. Tenang Pak De. Lah tenang gimana ini? Saya tidak bisa berenang loh, Romo. Tenggelam nanti. Tidak akan berenang. Nah, malam itu di bawah Roh Kudus naik perahu kecil langsung naik ke puncak gunung. Di sana menerima pewahyuan lagi. Itulah hambanya. Guru dan gembala kita pada waktu itu. Sekarang sudah meninggalkan kita. Sekarang mengembalakan kita dari tabut perjanjian Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang oknum, tadi yang pertama itu Lucifer, oknum kedua dalam iblis Tritunggal yaitu antikris, binatang yang keluar dari dalam laut. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10 nanti dibaca di rumah. Kalau di sini kelamaan nanti, ya. Antikris adalah seorang Kristen yang lebih mengasihi dunia dan seisinya. Ia terikat kenikmatan daging, perasaan, dan harta. Ditulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Ditulis di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Oleh sebab itu, ia lebih mengasihi dan mengabdi pada materi dan membenci Allah. Karena Allah tidak memberikan apa yang diinginkan oleh tadi. Ya. Jadi seperti itulah. Mengabdi dan mengasihi apa yang ada di dalam dunia seisinya. Matius pasal 6 ayat 24. Sebenarnya antikris itu orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dalam kekristenan, tadi sudah dijelaskan. Pada akhirnya murtad dan yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia sebagai manusia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 11. Yang jelas antikris itu manusia durhaka yang menolak dan benci ajaran salib, layak untuk dibinasakan. Enggak suka ajaran salib. Salib itu kebodohan bagi mereka, tapi ajaran salib bagi kita adalah keselamatan bagi kita semuanya. Amin. Ajaran salib, korban Kristus itu menyelamatkan kita semuanya. Bisa sampai di surga kalau kita terima ajaran salib. Kalau kita menolak ajaran salib, kita binasa. Amin. Jangan diaminkan. Kalau binasa nanti kita, kalau menolak ajaran salib pasti binasa. Ya. Itu tadi oknum yang kedua. Sekarang oknum ketiga dari iblis Tritunggal, yaitu nabi palsu.
atau binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Itu munculnya nabi palsu. Nabi palsu adalah salah satu dari rasul akhir zaman yang gugur seperti Yudas Iskariot. Itu juga nabi palsu. Karena tergiur oleh harta benda atau materi yang diberikan oleh Lucifer. Lukas pasal 4 ayat 5 ya sampai ayat 7. Nabi palsu ini menjadi ekor dari naga yang merah padam, berkepala 7, bertanduk 10, bermahkota 7, dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 40. Baca di rumah saja, 40 ayat panjang sekali. Bahwa dicatat saja. Jadi nabi palsu itu tampilnya di tengah umat, ya, munculnya di tengah umat seperti anak domba, tetapi mulutnya mulut naga. Ajarannya sesat, menyangkal Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai anak manusia, datang dari Allah. Disangkali, tidak percaya. Tapi kita percaya. Yang terlahir di Bethlehem, yang kita peringati Natal kemarin di Jogja, itu benar-benar berasal dari Allah. Maka kita orang yang diselamatkan Allah. Sekarang bagaimana sikap kita supaya menang menghadapi iblis Tritunggal sebagai pelaku-pelaku dalam masa Great Tribulation 3,5 tahun ke depan? Sebenarnya tidak ada masalah, atau kalau tidak ada masalah ya, tidak ada masalah untuk menghadapi itu. Kalau ke depannya kita cepat-cepat dipulung atau diharpaso, disembunyikan Tuhan di dalam hutan taman. Selama 3,5 tahun kita dipelihara Tuhan dalam lindungannya. Tetapi kalau masih tertinggal di bumi ini, maka akan menjadi sasaran empuk antikris. Yang nanti bila mana perempuan itu sudah melahirkan anak, dilarikan ke tahtanya Allah, dididik 3 tahun, turun ke bumi, bawa gada besi memerintah dunia. Perempuan itu dengan sayap burung nasa terbang ke hutan taman. Nah, kita itu seperti itu. Itu namanya dipulung atau diharpaso. Diharpaso masuk hutan taman, dipelihara di sana, diproses ya di sana sampai kita itu benar-benar sempurna. Baru nanti selesai masuk kerajaan 1000 tahun damai. Kita tidak perlu cemas dan takut dalam menghadapi masa Great Tribulation. Serahkanlah rasa cemas dan takut kita kepada Tuhan saja. Kita ini hanya hamba-hamba kecil. Saudara itu hanya jemaat-jemaat kecil, hamba-hamba kecil semuanya. Dan takut kita kepada Lucifer jangan, tapi berikan rasa takut kita kepada Tuhan saja. Kita ini hanya ya sekelompok ya orang-orang yang senantiasa dikasih Tuhan, hamba-hamba yang kecil, jemaat-jemaat yang kecil yang setia mengabdi dan melayani Dia. Kita telah dipanggil dan dipilih menjadi ratu ngiras imam dari ujung-ujung kota yang berbeda-beda. Jadi saudara sekalian, saya pun juga diproses sebelum memasuki ini, sebelum memberitakan ini, saya diproses luar biasa. Sedikit kesaksian. Saya berdoa di kamar saya. Kedua orang tua saya almarhum yang sudah ya katakanlah 50 tahun lebih tidak ketemu, hadir memakai jas seperti ini. Putih bersih. Bapak dan ibu. Tapi senyum-senyum. Kok tidak ada pesan dan kesan gimana ini. Habis itu pergi keduanya. Aduh, saya ngelus dodo orang Jawa gitu. Kenapa ya tidak ada pesan dan kesan? Kemudian dalam kondisi meditasi, mata tidak tertutup, malaikat terbang, bersayap, mengitari saya di dalam kamar saya itu. Ya tidak ngomong apa-apa, cuma mau menjulurkan sesuatu. Lah saya tangan sudah siap untuk menerima, tapi nggak ada. Kemudian dia hilang. Loh, ada apa ya ini ya? Ternyata habis itu saya keproses habis-habisan. Saya ditelepon petugas Dukcapil dari kecamatan Pak Karim namanya. Bapak kok sudah tidak ngurusi lagi kartu penduduk seumur hidup. Ini mau diganti kartu penduduk digital Bapak. Cepat diurusin, nanti ada barcode-nya dan lain sebagainya. Wah, saya belum sempat. Kalau Bapak belum sempat,
kita uruskan boleh enggak? Ya kalau bisa enggak apa-apa boleh. Nanti lewat online saja. Nanti saya akan suruh pegawai saya namanya Mbak Indah. Akhirnya telepon, wah gini-gini, wah saya enggak bisa, saya itu gaptek. Saya serahkan anak Chandra. Udah mulai jam 1 sampai jam 5. Oh, KTP saya difotokopi, kemudian saya harus sidik jari, kemudian saya dipoto wajah saya, matanya jangan muncul. Ya memang begini matanya orang tua, mau dibuka ya apa melulu, saya bilang gitu. Ya, ya akhirnya seperti itu. Sudah selesai semuanya. Sekarang bayar materai 10.000 cash. Iya, di TF saja ke BRI. Itu video calling. Jadi dilihat saya ini waktu itu. Sidik jarinya ya di HP, KTP fotokopi di HP, dan lain sebagainya. Akhirnya ya itu tadi. Semuanya waktu TF dilihat. Saya kasih tahu ya Bapak, bank swasta itu mau dibekukan keuangannya, dan yang hidup cuma bank BUMN atau bank negara. Semua mata uangnya dipindah ke BRI saja Bapak. Ya saya percaya. Oke, karena saya pernah membaca di Facebook dan Instagram seperti itu. Dan ada surat dari kecamatan. Ya akhirnya gimana? Ya habis semua selesai saya mandi, saya buka. Ya, loh ini kok masih ada sisa segini? Habiskan Bapak, di TF ke BRI saja. Langsung saya TF ke BRI. Habis saya TF itu aplikasi BCA hilang, aplikasi Mandiri hilang. Yang tersisa aplikasi BRI. Saya lihat masih 175. Baru nunggu beberapa jam sudah hilang semuanya. Waduh, inilah masuk masa kesusahan besar dimulai. Saya diuji. Sebelum saudara diuji, saya diuji dulu. Mau saudara diuji seperti itu? Dikuras ATM-nya, dibuat nol putul, padahal saya habis kirim anak saya untuk makan 1 bulan dari Kanada. Coba bayangkan. Tapi saya cuma ngaku, alah paling cuma 1 juta nggak apa-apa. Tapi sebetulnya banyak penipuan-penipuan. Kan ponakan saya di Ngawi dapat giveaway dari siapa itu 50 juta. Mbak Wati namanya. Dia ada buktinya, semua orang mengucapkan bagi-bagi dong, bagi-bagi dong. Dari siapa mah waktu itu? Mbak Wati itu. Lah seperti itu. Lah saya juga dapat giveaway dari orang Batak, pengacara terkenal itu siapa? Yang cincinnya lebih banyak dari saya ini. Huta Paris ya, Huta Paris. Ya, ya itu saya omongannya ya persis itu. Pak cepat waktu saya sedikit, nanti saya kirim ke Bapak 50 juta. Waduh senang sekali saya dan nanti dikirim. Ini cepat diurusi ini, ini diurusi. Habis sekian. Saya tidak ngomong sama istri saya. Kalau ngomong saya diomeli pasti saya. Wah apa ini kalau dibilangin, besok makan apa? Makan nasi. Apa makan uang? Enggak. Enggak apa-apa, enggak. Saya hapus dah langsung dah berhenti. Loh kok berhenti Pak? Mana TF-nya yang 3,5 juta? Pembohong, saya bilang gitu. Dulu saya Raffi Ahmad juga ditipu, habis 3,5 juta saya. Karena ya ada yang dapat seperti itu lah. Ponakan saya dapat ternyata hoak. Saya kena tipu, udah. Jadi saya sebelum saudara masuk masa antikris, mungkin nanti malam atau besok ditipu seperti itu. Janganlah, saya saja cukup. Lah, bagaimana? Saya urusi ke kantor polisi, pikir-pikir, ya kemudian ke Grapari, ke Telkomsel. Ini saya mengalami seperti ini. Mau lapor polisi apa enggak, Mbak? Percuma, uang tidak akan kembali. Kasus IKD ini banyak sekali Pak. Jadi identifikasi kartu digital IKD. Memang ada undangannya. Yang mendapat kasus ini banyak. Yang 5 juta, yang 25 juta, kemarin 100 juta. Petugas IKD itu nyedot seperti itu. Jadi nanti kalau ada orang mau ngurusi IKD saudara lewat ponsel atau
ya lewat apa saja, lebih baik datang langsung ke kecamatan. Karena kartu penduduk seumur hidup itu akan diganti kartu digital yang ada barcode-nya. Besok Bapak ke 9, jam 9 datang ke kecamatan urusi barcode ya. Barcode ndasmu itu. saya sampai kecewa kayak gitu loh. Sampai saya kecewa gitu. Lah masa uang saya habis? Lah besok makan apa? Delek-delek saya. Delek-delek. Wis tak kandhani mau Pak, iki ngapusi. Lah wongnya ayu banget le, agamis banget le. Pakai jilbab putih, cantik. Di sini ndak ada yang seperti itu, Mbak Indah itu. Cantik, betul-betul cantik. Siapa sing ra katut? Lah situ. Ya, siapa yang ndak katut? Mas Nathan mungkin katut. Ya, tapi istrinya Mas Nathan juga cantik ya. Jadi pakai tipu daya seperti itu. Sudah saling tuduh. Saya kan cuma menerima berita ini, yang melanjutkan kan anak saya Chandra. Habis dah. Yang melanjutkan anak saya Chandra. Iki biar deh, duit papa sentek. Beras ndak ada, telur ndak ada. Besok ke Melkos. Gimana? Apa istri saya sabar? Apa yang bisa sebentar? Ya. Ada berita tidak bagus lagi. Ini ada berita tidak bagus lagi. Ya, kemarin ada berita bagus. Ya, ada berkat sedikit saya terima. Ini tidak bagus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa-kuasa jahat dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, tidak terjadi menimpa anak cucu menantu jemaat. Jemaat di Melkos tidak akan ditimpa masalah. Tuhan melindungi. Terima kasih. Jadi ada sesuatu pun Tuhan itu kontak. Ini HP-nya Tuhan di sini. Jadi ada kontak. Kalau sebelah kanan ya puji Tuhan, terima kasih, puji syukur Tuhan, berkat-Mu berjalan. Datang sungguh. Gitu. Kalau sini, oh terjadi kecelakaan, itu meninggal, ini. Kapan sih? Waduh mah, 3 kali loh mah. Tahu tuh jam 1 malam. Om, Mbak Dari sudah meninggal. Meninggal? Iya. Ya yang cepat diopeni dikuburkan. Tidak ada uang sama sekali Om. Ponakan saya di Jember. Uang untuk Melkos, rencana untuk memberangkatkan jemaat dipakai ke Jember PP sudah habis 6 juta. Nah itulah. Saya sudah terkena pencobaan dulu. Supaya nanti, kenapa ini diizinkan Tuhan? Supaya nanti zaman Antikris tidak kaget lagi. Tinggal menunggu gantian saudara semuanya. Mau ATM saudara dikuras habis? Mau ATM saudara dikuras habis oleh penipu? Lebih baik dipersembahkan waktu di Melkos. Amin. Persembahan sungguh-sungguh. Jangan 2.000, jangan 5.000 yang uangnya banyak. Nanti kalau enggak persembahan sungguh-sungguh, ya orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam kekristenannya antikris. Enggak seperti itu ya. Saya hanya menghimbau. Tadi pagi Bunda menghimbau soal persepuluhan. Bagus. Saya masih punya hutang Bunda, uang saya sudah habis bulan ini Bunda. Saya minta maaf dulu. Bulan ini belum bisa persepuluhan Bunda. Bunda kan tahu toh ATM saya tidak ada. Sekarang tidak ada yang TF karena tidak punya ATM, tidak punya mobile banking, nol semuanya. Ya, nol semuanya. Di hadapan umum saya mengaku. Saya jujur, bulan ini seharusnya saya sudah biasanya membayar PP, tapi belum bisa. Tidak apa-apa, nanti ditunda Bunda. Kena bunga berapa saya bayar nanti. Loh, dulu zaman Taurat membayar persepuluhan itu kalau terlambat kena bunga. Betul enggak Bunda? Jawab Bunda, betul gitu loh. Jadi seperti itu. Iya betul, sungguh. Kok ya delalai tadi pagi saya tersinggung. Ya, tapi enggak apa-apa, memang saya enggak punya uang ya gimana. Apa yang mau saya pakai bayar? Ya, saya bisa sampai ke sini itu karena kemarin ya saya dapat TF dari Bali. Ya, enggak banyak tapi cukup untuk beli bensin. Untuk beli ini dan itu.
untuk beli lauk pauk dan lainnya. Ya itulah. Sebelum masuk masa Great Tribulation, saya sudah diuji dulu. Hatinya bagaimana? Bergejolak, ngamuk, marah, murtad, meninggalkan? Tidak. Tuhan Yesus saja disalib, dipaku, dicambuk, dihajar, mahkota duri, ditombak, diam saja. Tapi saya masih ngomel, manusia, darah daging seperti itu. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita baca Yesaya 41. Yesaya 41. Ayat 9 dan 10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Amin. Diambil dari ujung Papua, diambil dari ujung NTT, diambil dari ujung Pulau Roti, diambil dari Bali, diambil dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bekasi, dipersatukan di sini, dikumpulkan di sini. Ya, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Saudara sekalian, Tuhan berkata seperti, engkau hambaku. Amin. Ya. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tuhan telah memilih saudara untuk datang ke tempat ini dan tidak menolak saudara semuanya. Semuanya amin, ada amin? Amin, harus diaminkan. Ini firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, itulah. Kita akan menghadapi masa Great Tribulation. Ini senjata utama kita. Ya, senjata utama kita. Kita telah dipanggil dan dipilih. Tentu tidak ditolak oleh Tuhan. Melainkan Dia siap menjadi Allah dan pelindung kita. Amin. Allah siap melindungi saudara di masa Great Tribulation. Kuasa tangannya. Waktu Natalan atau kapan ya saya diberi petunjuk waktu di gereja itu, saya langsung yang maaf sebentar, saya ada kesaksian sedikit. Dunia ini gelap gulita dari ujung timur Indonesia Nusantara ini. Gelap gulita, awannya gelap gulita semuanya. Tidak ada terang sama sekali. Bencana di mana-mana, bencana di mana-mana. Puncak-puncak gedung tinggi, tidak kelihatan semuanya. Di dalam kegelapan itu yang saya lihat cuma roh jahat yang tingkah polanya, aduh luar biasa. Bercabulan, jinah dan lain sebagainya. Saya lihat seperti itu. Saya umumkan itu akan terjadi. Tetapi saya juga melihat Tuhan Yesus memakai jubah merah dan biru. Mengulurkan tangannya. Yang pengen selamat disedot. Aku ngacung disedot langsung. Semua ada di telapak tangannya Tuhan. Memuat berapa puluh tangan Tuhan yang ibadah di Cakerminota waktu itu. Nah, saat ini Tuhan itu siap. Tangannya menopang saudara semuanya. Allah akan menjadi Tuhan kita, akan menjadi pelindung kita. Allah siap menolong kita di masa kesusahan besar. Oleh sebab itu jangan berpaling dari Dia, tetap hidup di dalam Dia dan berakar kuat mencengkeram Dia. Ini yang dikehendaki Tuhan. Sudahkah saudara berakar dalam Dia, mencengkeram kuat di dalam Dia, atau masih leda-lede, atau masih ke kanan, ke kiri, ke gereja sana, gereja sini? Ya, di sini mengajarkan hal itu, berakar kuat di dalam Tuhan Yesus, mencengkeram Dia. Lewat GKT ini kita ajarkan ini, bagaimana kita menyatu dengan pribadi Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan Yesus seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kalau ranting-ranting itu tidak melekat pada pokok anggur, akan kering. Karena yang memberi akar itu adalah pokok anggur. Semua makanan yang dihisap unsur air tanah disebar ke cabang-cabang anggur. Yohanes pasal 15 yang mengucapkan gitu. Maka akan bertumbuh berbunga
Kamu sudah bersih, tapi harus dibersihkan lagi. Dipangkas lagi supaya buahmu semakin lebat. Nah, itulah apa yang dikehendaki Tuhan itu seperti itu. Jadi kita harus berakar kuat. Ya. Kita baca Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Jadi seperti itulah. Hendaklah kita tetap hidup melekat dalam Dia dan berakar kuat di dalam Dia. Iman, harap, kasih kita tetap teguh di dalam Dia dan tetap mengandalkan dan selalu berharap pada Dia dalam segala hal. Tuhan Yesus Allahku yang menjadi andalanku dan kebanggaanku, 100 kali saya ucapkan dalam 5 menit. Saya ucapkan dalam 5 menit. Jadi maaf ya, bukan menyombongkan diri. 1 jam itu saya bisa 1000 menyanjung-nyanjung nama mempelai Tuhan. Sebagai mempelai pria saya. Saya sanjung-sanjung. Makanya saya punya waktu 6 jam untuk menyembah Tuhan lewat Rosario ini. 100 kali 10, 1000. Lah, kadang bisa 6.000, kadang bisa lebih. Saya absen diri saya sendiri. Ini selesai, hari ini selesai, hari ini selesai, jam ini selesai. Saya disiplin. Saya punya PM sendiri, puasa melek sendiri, melakukan hal itu. Sudah menjadi kebiasaan. Cuma awal mula saja orang-orang itu menjadi jenuh. Yang saya didik, diberkati Tuhan, lama-lama jenuh. Ya berkatnya sudah tidak ada. Coba masih tetap rutin seperti itu. Habis itu, sering itu penyembahan dalam bahasa roh, meditasi. Saya lakukan seperti itu. Ya, jadi kita itu selalu berharap pada Dia dalam segala hal. Yeremia pasal 17. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini memberi kekuatan kepada kita. Orang yang berharap dan selalu mengandalkan Allah Tuhan Yesus Kristus akan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dan tidak kekurangan sedikit pun akan segala sesuatu yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, yang mendadak segera kita perlukan, Tuhan akan sanggup mengadakan. Kenapa? Kita sudah diangkat menjadi ratu ngiras imam yang memiliki otak berkarakter hati, sangat-sangat mengasihi Dia, Sang Raja sebagai mempelai pria surgawi, yang muncul di padang belantara pengungsian untuk menyambut kedatangan Ratu Ngiras Imam di padang pengungsian. Kita diharpaso ke sana, Tuhan sudah ada di sana, menyambut mempelainya datang untuk terlepas dari masa Great Tribulation. Itu harapan kita semuanya. Entah kapan ini terjadi, itu waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan, bukan kronos. Kalau kronos itu waktunya manusia, ya cepat-cepat. Kalau saya biar tidak ditipu lagi oleh pengaco-pengaco. Sekarang itu tipuan itu banyak sekali. Mesen apa saja di Shopee itu ya, wah bagus. Mesen peso buatan Jepang sampai di sini untuk kayu sudah pesok gini. Mesen panci dari Raffi Ahmad karena berkelebihan. Ya cukup 100.000 dapat 5. Setelah datang pancinya tipis pesok semua. Anduk 5 cukup 150.000. Setelah datang anduknya memang 1 meter panjangnya, tapi untuk saringan santan, enggak bisa untuk andukan. Nah itulah ngapusi semua. Enggak ada yang bohong semuanya. Kemarin tuh pesen apa lagi itu saya itu.
Ditipu lagi, ditipu lagi. Kok ya pawaan ditipu saya itu. ATM ditipu, pesen di Shopee ditipu, ya. Terus ini ditipu, ini ditipu. Dulu pesen apa mah ditipu lagi. Iya. Kalau sudah ditipu gitu saya sembunyikan daripada saya diomeli. COD apa lagi, Pak? Enggak COD. COD apa lagi? Sekarang saya akali, enggak COD, Shopee Pay saja. Dilempar, yang ambil bukan saya. Ini papa ambil ini lagi, ngapain gitu. Waduh, kena tipu lagi, kena tipu lagi. Nah, bagaimana? Sekarang zaman tipu-tipu. Nabi palsu tipu-tipu, antikris tipu-tipu, ular naga tipu-tipu. Tampilannya manis-manis, bulunya seperti bulu domba putih bersih, mulutnya mulut naga, menyemburkan bisa. Ya, tipu-tipu terus. Padahal saya itu tidak pernah menipu loh. Tanyakan jemaat saya, pernahkah saya menipu jemaat? Tidak. Menanyakan persepuluhan saja saya itu takut. Bunda kendel. Ya. Yang tidak membayar PP tadi, gimana tadi pagi? Pencuri. Makanya saya ditanya, apakah mendidik jemaatnya Pak Diro pencuri? Tidak, saya tidak pernah mendidik situ. Karena ya sudah mati di pintu tirai dan masuk dalam ruang Maha Kudus dalam jiwa dan roh. Jemaat saya rutin, walaupun sedikit semua baik hati, jujur dalam PP. Saya tidak pernah menanyakan seperti ini, seperti itu. Waktu di Salatiga melayani 26, enggak, saya tidak pernah menanyakan. Kalau bisa saya menabur. Orang yang menabur itu pasti menuai. Ini hukum surgawi yang saya pegang teguh. Kalau saya tidak menabur, ya tidak menuai. Ya, seperti itu. Itulah cinta saya kepada Tuhan Yesus. Cinta saya kuat seperti maut. Betul apa enggak? Cinta kuat seperti maut. Cinta saya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Ditipu ya sudah diam, ditipu ya sudah diam, ditipu sudah diam. Enggak usah komplain ini percuma. Komplain, enggak akan dapat apa-apa. Di kantor polisi ya gitu. Di Telkomsel ya gitu, percuma Pak. Sekarang beli HP, beli ini. Lah, akhirnya saya harus hutang HP lagi baru. Yang HP lama tidak bisa dipakai Pak. Nanti ini sudah di-cloning HP-nya Bapak, sudah digandakan. Nanti dipakai lagi daftar ATM lagi, iya lagi ditipu lagi. Lah bagaimana? Ya harus ganti terus. Ya ampun Tuhan, uang dari mana lagi? Saya sudah persiapan firman Tuhan 2 hari 2 malam sampai jam 5 pagi. Tahu-tahu mau nulis kesimpulan, iPad saya mati, pes, hitam. Saya hidupi hanya muncul gambar apel yang keruak separuh itu. Ini gimana, Dik? Ini gimana, Dik? Sama Mas Christian sudah tidak bisa ini, Pak. Ini ya Apple ini tidak ada spare part-nya. Wah, gimana? Ya, saya ngomel-ngomel terus. Tulisan saya sudah seperti ceker ayam. Soalnya saya pernah 2 kali stroke. Jadi kaki saya sakit, harus dibantu tongkat. Ini sudah kejang-kejang, kesemutan, kena diabetes lagi. Nah itulah komplit dah penderitaan saya itu. Komplit sekali. Lah bagaimana? Ya sudah sabar Pak. Akhirnya saya mendapat ya tablet baru. Tapi masih menyesuaikan diri. Ini hilang Dek, gimana ini Dek? Ini gimana gesernya? Ini di mana? Ya seperti itulah. Belajar sama anak saya. Ini tadi mau ini ya, lu kok hilang lagi ini gimana ini? Ini tinggal pencet ini tinggal pencet ini. Jadi seperti itulah. Jadi orang-orang yang berharap dan selalu mengandalkan Allah tidak akan dikecewakan oleh Allah. Selalu dipelihara oleh Allah. Sedikit pun tidak pernah akan kekurangan saudara kalau mengandalkan Allah dan berharap pada Allah. Tapi kalau mengandalkan suami, mengandalkan istri, berharap pada saudara, dikecewakan. Saya itu ya gitu, dikecewakan, berharap pada manusia, kecewa dan kecewa. Ya, jadi betul-betul Ratu Miras Imam itu harus mengasihi Allah sepenuhnya. Ayat terakhir, Kidung Agung. Kidung Agung pasal 8, ayat 5 sampai 7.
Ya, ini Cinta anak kuat muda-muda. seperti maut. Ya, perhatikan anak muda-muda yang sedang pacaran, sedang ya atau pasangan suami istri yang sedang honeymoon dan lain sebagainya. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegariannya gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Kalau itu hasil yang tidak beres, tidak halal, mobil hanyut, rumah tenggelam, apapun, kasur hanyut, lemari hanyut, perangkas hanyut, semuanya dihanyutkan oleh Tuhan. Karena cinta mereka adalah cinta dunia, bukan cinta agape. Cinta mereka adalah cinta eros. Ya, kalau cinta kita cinta agape kepada Tuhan. Cinta kita kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut, suatu bentuk ungkapan yang mewujudkan hubungan suami istri yang sangat-sangat intim, yang saling mengasihi, saling mencintai, dan sangat harmonis, penuh romantika kehidupan, dan tidak bisa dipisahkan oleh keadaan apapun hubungan kita suami istri itu. Seperti hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Diiming-imingi dunia tidak kata seperti Tuhan Yesus dicobai. Dalam Injil Matius pasal 4. Tidak. Coba naik ke gunung, lihatlah semua ini milikku. Terus dia bilang, kalau kamu menyembah aku akan berikan kepadamu. Pembohong besar, Lucifer itu. Pembohong besar, seperti Hotman Paris, pembohong besar. Seperti Raffi Ahmad, saya kena tipu, karena kamu, uang saya habis. Saya juga pembohong kecil, menipu istri saya tidak kena tipu. Tapi tahu-tahu kok ATM-nya habis. Ya tidak tahulah, Lucifer. Ya kayak gitu. Jadi cinta kita kepada Tuhan itu digambarkan seperti di Kitab Agung 8 ayat 5 sampai 7 tadi. Tidak ada yang bisa memisahkan hubungan kita kecuali maut. Sampai maut merenggut, kita semua baru terpisah. Inilah gambaran hubungan mempelai pria surga dengan mempelai wanitanya. Amin. Sampai di sini. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk membekali saudara semuanya masuk masa Great Tribulation. Ya, kita harus seperti itu. Kita akan naikkan pujian beri tanda di tubuhku.